Kisah Jenderal M. Yusuf merahasiakan makam Kahar Muzakkar. Pada tanggal 3 Februari tahun 1965, di wilayah hutan Lasolo, Sulawesi Tenggara, melalui operasi tumpas, Kahar Muzakkar dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara pasukan TNI Satuan Siliwangi 330 dari Jawa Barat yang merupakan regu Umar Sumarna. Ketidakjelasan di mana jenazah Kahar Muzakkar dikuburkan memantik kecurigaan bahwa Kahar Muzakkar belum mati. Hasan Kamal Muzakkar, anak sulung Kahar dari istrinya, Corrie van Steenos, mewakili keluarganya pernah datang pada Jenderal M. Yusuf untuk meminta keterangan tentang makam ayahnya. Tapi Yusuf menolak memberitahu. Salah satu tokoh reformasi, A.M. Fatwa, yang masih terbilang kerabat dari beliau, secara khusus datang ke kediaman Jenderal M. Yusuf di Makassar beberapa waktu sebelum meninggal menanyakan, "Tabik Puang, siapa yang menyimpan teks asli Super Semar dan di mana letak kuburan Kahar Muzakkar?" Jenderal Yusuf tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jenderal M. Yusuf beralasan, apabila letak kuburan Kahar diketahui masyarakat, makamnya akan disembah dan dikeramatkan. Itu syirik. Membisunya M. Yusuf soal makam Kahar ini menyebabkan lahirnya mitos di tengah masyarakat dengan banyak versi tentang di mana sebenarnya letak makam Kahar. Salah satu versi menyebutkan, berdasarkan sumber intelijen dari TNI Angkatan Darat, ketika jenazah dibawa ke Jakarta, sebenarnya ada 2 peti jenazah. Satu dibuang di laut, satu peti lainnya dibawa lagi ke Makassar dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Ini menyebabkan sebuah kuburan tak bernama di sebelah kiri gerbang Taman Makam Pahlawan tersebut dianggap sebagai kuburan Kahar Muzakkar. Namun versi lain menyebutkan jenazahnya dikuburkan di kilometer 1 Jalan Raya Kendari. Manakah yang benar? Ada kesamaan sikap bagaimana menguburkan jenazah para pemberontak, baik Republik Indonesia maupun pemerintah Hindia Belanda jelang abad 20. Makam-makam mereka rata-rata disembunyikan. Tak hanya Kahar Muzakkar, makam Kartosuwiryo, pemimpin negara Islam Indonesia, maupun Somokil, pemimpin Republik Maluku Selatan, di mana setelah kemerdekaan Indonesia juga tidak diketahui letaknya. Makam musuh penguasa tak boleh diketahui karena punya potensi menghidupkan kembali gerakan perlawanan. Apalagi orang Indonesia punya tradisi ziarah. Ziarah dianggap bisa menanam bibit pemberontak. Kita masih ingat bagaimana Amerika Serikat memakamkan Osama bin Laden, bukan di daratan, tapi di Samudra Hindia. Itulah mengapa beberapa makam yang dianggap musuh negara tak pernah jelas letaknya. Ada ketakutan bahwa jika makam-makam ini diketahui, lantas dikeramatkan, maka pemberontakan bisa terulang lagi. Menghilangkan atau mengaburkan sebuah makam, dengan kata lain, dianggap sebagai langkah melenyapkan orang yang dimakamkan tersebut dari sejarah.